Hai Positive People, suka membaca buku kan? Sama dong dengan Mas Menteri Nadiem Makarim. Buat Mas Menteri, membaca buku itu semacam jalan untuk meredakan stres. Jadi, jika Mas Menteri ini berbagai kesempatan mengajak kita untuk banyak membaca, meminta kita untuk memulai kebiasaan membaca sedari kecil. Itu bukan sekedar jargon loh Positive People, tapi memang begitu cintanya kepada literasi. Betul, membaca buku memang bisa meredakan stres alias menjadi sumber kebahagiaan dan sumber pengetahuan jika kita membacanya tanpa beban. Selain itu, kemampuan literasi yang baik berguna buat masa depan kita loh sebagai bagian dari masyarakat global. Begitu banyaknya manfaat membaca buku, ternyata tingkat kemampuan literasi anak Indonesia jauh tertinggal dibanding negara lain. Masalah ini menjadi perhatian serius jajaran Kemendikbudristek. Bahkan pada rangkaian peringatan Hari Buku Internasional tahun lalu 2021, Mas Menteri Nadiem Makarim mengkhususkan tema buku digital untuk dibahas. Memang tepat sekali ya Positive People, mengingat literasi itu adalah keahlian yang butuh dilatih sedari dini dan terus-menerus. Buku digital juga cocok untuk pemerataan akses literasi untuk kondisi geografis kita. Tanpa kendala biaya, logistik, dan distribusi, anak-anak di seluruh Indonesia bisa mengakses materi yang sama. Mas Menteri juga menekankan perhatian pada kurasi buku anak supaya buku yang diterbitkan kementerian benar-benar menarik minat anak, bisa menyediakan pilihan beragam, dan disusun oleh tim ahli yang memahami psikologi anak. Selain itu ada inovasi yaitu proses seleksi buku-buku anak, benar-benar berdasarkan pada minat anak. Pada pola lama, orang tua yang menentukan buku mana yang perlu dibaca anak. Memang tepat sekali memadankan rencana kerja ini dengan buku digital ya Positive People. Seperti yang kita tahu, anak-anak cenderung cepat bosan. Melalui platform buku digital, anak tinggal klik buku yang mau dilihat. Langsung deh ketahuan berapa lama anak bertahan membaca buku tersebut. Dan juga buku seperti apa yang diminatinya. Ini data yang berharga buat penyedia platform untuk selanjutnya diinformasikan kepada tim penyusun buku. Apa yang dikatakan Mas Menteri tersebut bukan sekedar formalitas loh Positive People. Lihat saja buku terbaru yang diterbitkan Kemendikbudristek. Misalnya, buku Kurikulum Merdeka untuk pelajaran bahasa Indonesia. Buku ini keren sekali kan Positive People? Berwarna dan penuh ilustrasi yang menarik perhatian. Tentu saja karena buku ini melibatkan banyak ilustrator yang dipimpin oleh art director. Selain buku tadi, ada banyak buku digital tersedia di platform milik Kemendikbudristek. Namun, Mas Menteri masih menginginkan transformasi untuk mengembangkan perpustakaan digital yang lebih canggih, tentu dengan lebih banyak pilihan buku dan kualitas yang meningkat. Sambil menunggu perpustakaan digital tersebut diluncurkan, Positive People bisa mengakses buku digital terbitan Kemendikbud dan membuat review sekaligus mendampingi anak untuk membacanya. Ada banyak buku cerita dan buku sekolah di platform CB, Rumah Belajar, Merdeka Mengajar, buku digital Badan Bahasa, dan buku digital di laman Direktorat Sekolah Dasar. Jangan lupa untuk mengunduh buku digital dan membagikan kepada anak-anak di sekitar Positive People ya, demi anak-anak Indonesia yang cinta literasi.